Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku di kelas 10. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jadi kita hari ini bertemu lagi di mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Materi hari ini kita akan belajar sejarah dan profesi keperawatan. Kita lihat kompetensi dasarnya dulu ya. Yang pertama yaitu memahami keperawatan. Yang kedua, mengelompokkan profesi keperawatan. Anak-anak, apakah Anda saat ini sedang belajar untuk menjadi seorang perawat profesional? Ada yang tahu apa itu profesi perawat? Jadi, perawat atau nurse berasal dari bahasa Latin, nutrix yang artinya merawat atau memelihara. Perawat adalah seorang yang pekerjaannya atau profesinya melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan terhadap para pasien. Jadi, profesi perawat ini sangat penting di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien selama sakit atau melakukan asuhan keperawatan. Masuk ke pendahuluan ya. Jadi, keperawatan saat ini sudah jauh berbeda sekali dengan praktik keperawatan di tahun-tahun yang lalu atau di zaman dahulu. Nah, perubahan ini berlanjut sejak abad ke-21. Perkembangan keperawatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga pengaruhnya. Nah, perkembangan keperawatan di dunia ini didasarkan pada peran wanita, agama, perang, dan juga sikap dari masyarakat. Kita mulai dari sejarah keperawatan pada zaman purba. Jadi, keperawatan sudah berkembang sejak zaman purba. Nah, pekerjaan merawat ini dikerjakan berdasarkan naluri keibuan atau mother insting, yang merupakan suatu naluri dalam yang bersendi pada pemeliharaan jenis, melindungi anak, merawat orang yang lemah. Mulai dulu di perkembangan perawatan di dunia yang tadi berdasarkan pengaruh peran wanita, istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Nah, ini tugasnya merawat dan mengasuh. Kemudian yang kedua yaitu agama. Nah, di sini ada Islam dan Kristen, nanti kita jelaskan ya. Kemudian perang membutuhkan kehadiran seorang perawat. Sikap masyarakat. Jadi sebelum tahun 1800-an, keperawatan bekerja tanpa organisasi. Jadi pada tahun 1800 ini nggak ada namanya organisasi perawat masihan ya. Pada awal tahun 1990, nah ini sudah dibentuk 3 konsil keperawatan. Ini ya, ada 3 konsil keperawatan ini. Mulai dari sejarah keperawatan di dunia. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, anak-anak ya. Sejarah keperawatan di dunia dimulai pada zaman purbakala. Nah, ini pertama kali manusia diciptakan. Jadi keperawatan itu sudah berkembang sejak zaman purba. Awal mula keperawatan yaitu berdasarkan naluri keibuan atau mother insting dari seorang manusia, terutama kaum Hawa, kaum wanita gitu ya. Pada zaman purba ini dulu disebut orang-orang yang sakit itu disebut animisme. Jadi sakitnya karena pengaruh roh jahat, karena kemarahan dewa. Jadi mulai didirikan kuil-kuil pemujaan sekaligus meminta kesembuhan yang dipimpin oleh priest physician. Nah, priest physician ini ada diakones dan juga filantrop. Jadi di sini sudah mulai awal perkembangan ilmu keperawatan. Kemudian yang kedua, zaman keagamaan. Nah, perkembangan keperawatan bergeser ke arah spiritual. Sakit karena dosa atau kutukan. Pusat perawatan adalah tempat ibadah. Pemimpin agama sebagai tabib, nah perawat di sini dulu sebagai budak.
yang ketiga, pada zaman Masehi. Nah, ini perkembangan agama Nasrani. Diakones bertugas mengunjungi orang yang sakit. Laki-laki di sini bertugas memberikan perawatan untuk mengubur orang yang meninggal. Nah, di sini sudah mulai didirikan monastik hospital di Roma, Italia. Jadi untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, miskin, dan juga yatim piatu. Kemudian pada zaman Masehi ini juga sudah mulai berkembang agama Islam. Nah, ini perkembangan iptek ya. Ilmu pasti, kimia, obat-obatan, hygiene, kesehatan. Tokoh Islam dalam keperawatan di sini yaitu Rufaidah. Kemudian yang keempat, permulaan abad ke-17. Jadi orientasi masyarakat berubah di sini. Tidak dikaitkan pada orientasi keagamaan, tapi kekuasaan. Jadi sudah tidak keagamaan lagi, berubah menjadi kekuasaan ya. Orientasi kekuasaan yaitu contohnya perang, eksplorasi kekayaan alam, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tempat ibadah juga sudah tidak digunakan sebagai tempat-tempat untuk merawat orang yang sakit. Jadi permulaan abad 17 ini sudah mulai orientasi keagamaan pindah kekuasaan. Jadi tempat ibadah sudah tidak digunakan untuk merawat orang yang sakit ya. Kemudian pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua, jadi dasar pelayanan keperawatan dititik beratkan pada pengaduan sebagai ungkapan cinta bersama. Nah, ini sasarannya orang yang sakit. Kegiatan pelayanan ditujukan untuk menolong orang yang sakit agar sembuh. Tenaga keperawatan sedikit, tanpa pendidikan formal, nggak ada yang namanya sekolah-sekolah ya zaman dulu ya. Sekolah-sekolah seperti anak-anak sekarang, ada SMK Kesehatan, SMK Kejuruan, nggak ada. Nah, jadi dulu itu bersifatnya role model. Yang penting itu pengalamannya atau pengalaman praktik langsung di bidang keperawatan. Ruang lingkup pelayanan bersifat kuratif, memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sakit. Kemudian yang keenam yaitu ada era Nightingale. Nah, ini pada pertengahan abad ke-21. Nah, ini sudah mulai modern nursing nih. Sudah mulai dibentuk keperawatan modern. Nah, sejarah keperawatan di dunia diawali dengan kelahiran sang ibu perawat dunia yaitu Florence Nightingale. Jadi Florence Nightingale ini ibu-ibu kita perawat. Ia dikenal dengan sebutan bidadari berlampu, The Ladies of the Lamp, atas jasa-jasanya yang tanpa rasa takut mengumpulkan para korban perang pada Perang Crimea. Nah, ini di Rusia ya. Jadi ibu kita itu sudah berani ya, nggak punya rasa takut mengumpulkan para korban perang di Rusia ini. Nah, ini ibu-ibu kita ya. Ibu kita Florence Nightingale. Jadi diingat-ingat ya, nama ibu kita perawat yaitu Florence Nightingale yang disebut dengan bidadari berlampu, The Ladies of the Lamp. Anak-anak harus tahu ya sejarah keperawatan di dunia. Kemudian masa selama Perang Dunia Kedua. Nah, ini mulai diperkenalkan penerapan teknologi modern. Sudah timbul penyakit karena perang. Jadi tantangan baru perawat di sini memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian masa pasca, ini yang ke-8 ya. Masa pasca Perang Dunia. Perkembangan dalam bidang perawatan secara pesat di Amerika. Perkembangan ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu kesadaran masyarakat yang meningkat di bidang kesehatan. Jadi masyarakatnya udah sadar nih tentang kesehatan. Kemudian jumlah penduduknya yang meningkat, masalahnya pun juga meningkat di bidang kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut ilmu kesehatan, upaya menjadi lebih aktif dan kreatif. Nah, ini kuratif dan juga promotif. Promotif ini yaitu mempromosikan kesehatan. Perkembangan pendidikan keperawatan mulai dikembangkan keperawatan profesional. Jadi keperawatan profesional mulai dikembangkan pada masa pasca Perang Dunia. Kemudian yang ke-9,
Tahun 1950, nah ini perkembangan profesionalisme. Pendidikan keperawatan sudah mulai berkembang. Perawatan merupakan suatu proses. Ada 4 hal pokok: nursing at patient, nursing to patient, nursing for patient, dan nursing with patient. Semua berkaitan dengan pasien-pasien dan pasien, gitu ya. Pada 1967, proses keperawatan ini sudah mulai meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari ke depannya ya, tentang proses-proses keperawatan ini. Pada tahun 1973, nah 1973 ini sudah dibentuk International Council of Nurse. Ini sudah mulai dibentuk ya. Kemudian periode perkembangan keperawatan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, ini sebelum Indonesia merdeka ya. Pada tahun 1585, nah ini pada masa penjajahan Belanda. Saat itu dimulai muncul berkembang keperawatan. Pada penjajahan Belanda ini sudah mulai muncul ya. Kemudian pada tahun 1799 ini mulai didirikan yang namanya Bienen Hospital. Pada tahun 1816 ini sudah mulai berdirinya rumah sakit. Kemudian pada tahun 1942 ini masuk ke penjajahan Jepang. Kita pelajari satu persatu ya. Masa awal penjajahan Belanda pada tahun 1585. Nah, ini dibentuk namanya Verpleegster oleh penjajah Belanda yang dibantu oleh Ziekenoppassen. Apa Ziekenoppassen? Ziekenoppassen ini istilahnya disebut bagi seorang penjaga pasien. Nah, ini seseorang penjaga pasien ya. Pasien itu merupakan orang yang sakit. Nah, ini dibantu oleh Ziekenoppassen namanya. Verpleegster itu apa? Verpleegster itu nurse artinya. Nah, ini Verpleegster ini atau nurse ini dibentuk orang-orang pribumi di sini sebagai perawat ya. Kemudian pada tahun 1979, nah ini mendirikan Bienen Hospital. Nah, ada 2 organisasi, Military Gezonderddienst, di sini yang disebut Dinas Kesehatan Militer. Kemudian yang kedua Burgerlich Gezonderddienst atau Dinkes Pendidikan Masyarakat. Jadi ada 2 organisasi ini ya ketika didirikan Bienen Hospital. Pada tahun 1816 sampai 1842. Nah, ini merupakan rumah sakit paling lama. Sudah lama sekali didirikan pada zaman dahulu. Ada RSPGI Cikini, ada Rumah Sakit Santa Carolus Jakarta, ada Rumah Sakit Santa Pengurus Bandung, dan juga Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Rumah sakit ini yang sekarang sudah berkembang. Kemudian rumah sakit ini sekarang yang umurnya sudah lama. Ini merupakan rumah sakit terlama. Yang pertama kali didirikan dulu ya. Nah, ada ini. Umurnya sama, hampir sama. Jadi rumah sakitnya udah lama sekali ya. Nah, kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, nah ini pada masa penjajahan Jepang. Nah, di sini dunia keperawatan sudah mulai mengalami kemunduran. Jadi tugas perawat dilaksanakan oleh mereka yang tidak sekolah untuk menjadi seorang perawat. Jadi untuk yang mereka yang tidak sekolah, yang tidak menempuh pendidikan formal, nah di sini sudah mulai menjadi seorang perawat pada masa penjajahan Jepang ya. Selanjutnya perkembangan keperawatan setelah kemerdekaan. Dimulai dari kapan? Pada tahun 1949, ini sudah mulai pembangunan di bidang kesehatan. Pada tahun 1952, ini sekolah guru perawat dan juga sekolah perawat setingkat SMP sudah mulai didirikan juga. Kemudian pada tahun 1962, keperawatan profesional pemula setingkat D3 ini juga mulai didirikan pada tahun 1962. Jadi setingkat D3 keperawatan itu sudah ada pada tahun 1962. Pada tahun 1974,
Nah, ini sudah mulai didirikan organisasi perawat. Nah, artinya apa? PPNI. Apa PPNI? Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi organisasi perawat namanya PPNI. Ini sudah mulai didirikan pada tanggal 17 Maret 1974. Nah, kita masuk ke momentum kebangkitan keperawatan. Dimulai dari kapan? Pada tahun 1985. Nah, ini sudah didirikan PSIK UI, Program Studi Ilmu Keperawatan di UI, di Jakarta ya, sudah mulai ada program studi ilmu keperawatan. Pada tahun 1985, PSIK UI ini berubah menjadi FIK atau Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi di UI, PSIK ini berubah menjadi FIK. Kemudian di daerah-daerah lain itu sudah mulai muncul PSIK. Jadi program studi ilmu keperawatan selain di Jakarta sudah ada di daerah lain juga muncul program studi ilmu keperawatan lainnya. Dan sekarang sudah mulai bertambah pendidikan setinggi profesor. Nah, ini juga sudah mulai lahir undang-undang keperawatan. Kemudian kita masuk ke jenis profesi keperawatan. Yang pertama yaitu perawat vokasional. Nah, ini memiliki kewenangan praktik, tetapi ada batasan tertentu yang berada di bawah supervisi atau di bawah pengawasan langsung maupun tidak langsung oleh perawat profesional. Apa perawat profesional? Nah, perawat profesional ini tenaga profesional yang sudah mandiri, bekerja secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain, lulus pendidikan profesi keperawatan dan lulus uji kompetensi perawat profesional. Nah, seperti Bu Nurul ini sudah masuk ke perawat profesional karena Bu Nurul sudah menempuh pendidikan profesi keperawatan dan juga sudah lulus uji kompetensi perawat. Gitu ya. Kemudian kita lanjut peran perawat. Ada banyak ya peran perawat. Minggu lalu juga sudah kita pelajari peran perawat pada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini juga kita pelajari lagi di konsep dasar keperawatan. Apa aja sih peran perawat? Yang pertama ada caregiver. Caregiver itu adalah pemberi asuhan keperawatan. Jadi memberikan pelayanan-pelayanan keperawatan. Nah, ini merupakan peran sangat utama bagi perawat ya. Contohnya pemberian asuhan keperawatan meliputi tindakan membantu klien secara fisik maupun psikologis sambil tetap memelihara martabat klien. Nah, ini contohnya perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Dan yang kedua yaitu advokat. Advokat ini jadi selain menjalankan sebagai pemberi asuhan keperawatan atau tugas merawat klien, nah ini perawat juga harus mampu berperan serta sebagai advokat klien dan juga keluarga, artinya menjadi pembela keluarga dalam beberapa hal, misalnya menentukan hak pasien sebagai klien. Ini contohnya di advokat. Kemudian yang ketiga yaitu change agent. Change agent apa? Change agent ini artinya pembaru atau perubahan. Sebagai pembaru yang selalu dituntut mengadakan perubahan-perubahan, nah, perawat ini harus mengadakan inovasi dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan juga meningkatkan keterampilan pasien dan juga keluarga. Kemudian yang keempat yaitu sebagai edukator atau sebagai pendidik. Maksudnya apa? Jadi perawat harus mampu sebagai pendidik karena beberapa pesan dan cara mengubah perilaku pada pasien atau keluarga harus selalu dilakukan dengan pendidikan kesehatan. Maksudnya apa? Pendidikan kesehatan dalam bidang keperawatan. Contoh perawat sebagai pendidik apa? Yaitu keseluruhan tujuan penyuluhan pasien dan juga keluarga. Contohnya meminimalkan stres. Nah, ini merupakan perawat sebagai edukator. Jadi mendidik pasien atau keluarga agar tidak stres ya. Kemudian yang kelima yaitu konselor. Artinya apa? Merupakan upaya perawat dalam melaksanakan perannya memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami pasien maupun keluarga. Itu ya. Jadi perawat di sini memberikan konsultasi pada pasien maupun keluarga tentang
masalah-masalah kesehatannya yang mau dikonsultasikan. Kemudian yang ke-6 yaitu kolaborator. Apa kolaborator? Artinya kolaborasi. Jadi merupakan tindakan kerjasama dalam menentukan tindakan yang akan dilaksanakan oleh perawat maupun tim kesehatan yang lainnya. Nah, kolaborator ini biasanya dengan siapa aja? Ada dengan dokter, ahli gizi, kemudian psikologi atau radiologi. Nah, itu banyak ya, kita sebagai perawat itu pasti berkolaborasi dengan tim medis yang lainnya. Kemudian yang ke-7 yaitu pengambil keputusan etik. Artinya apa? Jadi perawat di sini mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab perawat selalu berhubungan dengan pasien kurang lebih 24 jam. Jadi 24 jam selalu di samping pasien. Jadi peran perawatan sebagai pengambil keputusan etik dapat dilakukan oleh perawat seperti akan melakukan tindakan pelayanan. Jadi seperti akan melakukan tindakan pelayanan itu bisa diambil oleh, keputusannya bisa diambil oleh perawat. Kemudian yang ke-8 yaitu sebagai peneliti. Artinya peran perawat ini sangat penting sebagai peneliti. Kenapa? Jadi perawat harus melakukan kajian-kajian keperawatan kepada pasien yang dapat dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan. Jadi dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan kesehatan pasien gitu ya. Jadi sangat banyak peran perawat ya. Jadi anak-anak nanti kalau benar-benar mau jadi perawat harus benar-benar tahu peran perawat itu apa aja. Masuk ke peran perawat menurut kita ya, 2014 banyak ya. Nah, ini ada caring, sharing, logging, crying, touching, helping, believing in others, learning, respecting, listening, dan juga feeling. Caring itu apa? Caring itu yaitu sikap perawat yang menunjukkan rasa peduli. Jadi hormat, menghargai orang lain. Jadi perawat itu harus memberikan perhatian dan juga mempelajari kesukaan atau kebiasaan pasien-pasien yang dirawatnya itu. Kemudian yang kedua sharing. Apa sharing? Berbagi pengalaman atau ilmu, berdiskusi dapat dilakukan perawat bersama pasien. Logging, senyum. Jadi perawat harus senyum, nggak boleh cemberut terus. Kalau cemberut terus biasanya nanti dikomplain sama pasiennya ya. Ini sangat penting sebagai modal perawat biar pasiennya juga cepat sembuhnya ya. Jadi perawat harus senyum. Kemudian yang keempat, crying. Nah, perawat ini dapat menerima respon secara emosional baik dari pasien maupun perawat lain sebagai suatu hal yang biasa di saat suka maupun duka. Biasanya jadi perawat kita harus mendengarkan keluhan-keluhan pasien. Biasanya kalau pasien cerita ya pasti perawat nanti secara emosional ikut sedih gitu. Itu namanya crying. Kemudian yang kelima yaitu touching. Apa touching? Sentuhan perawat yang bersifat fisik maupun psikologis terhadap pasiennya. Nah, ini komunikasi yang simpatik. Komunikasinya simpatik yang sangat berarti. Kemudian yang keenam yaitu helping. Perawat harus siap membantu asuhan keperawatan semua yang dibutuhkan pasien. Kemudian believing in others. Apa artinya? Perawat harus meyakini bahwa orang lain memiliki hasrat dan kemampuan untuk selalu meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi perawat harus percaya kalau pasien-pasien kita juga akan sembuh dengan perawatan kita. Kemudian learning, apa? Jadi perawat harus selalu belajar dan juga mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan, mengembangkan keterampilan. Biasanya kalau kita di perusahaan kita akan selalu diajari, kita akan selalu mendapatkan materi pembelajaran. Nah, itu ada jadwal sendiri. Kalau kita sudah bekerja di rumah sakit, kita akan selalu dituntut untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan kita. Kemudian respecting, apa? Perawat harus menunjukkan rasa hormat dan juga menghargai pasien, menjaga kerahasiaan pasien dari orang-orang yang tidak berhak mengetahui masalah-masalah kesehatan pasien. Kemudian listening, apa?
Perawat harus selalu siap sedia mendengar semua keluh kesah pasien. Kemudian feeling. Apa feeling? Feeling yaitu perawat mampu menerima. Perawat juga mampu harus merasakan, memahami perasaan duka, senang maupun frustasi dari pasiennya. Jadi semua perawat juga harus ikut simpati ya terhadap pasien, terhadap kepuasan pasien terhadap kita. Nah, perawat ini harus tahu, harus punya rasa feeling. Fungsi perawat apa aja? Nah, ada fungsi independen, dependen, dan juga interindependen. Fungsi independen itu apa? Merupakan fungsi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, di sini perawat itu melakukan tugasnya secara mandiri, keputusan sendiri, tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan harga diri, dan juga aktualisasi diri. Jadi fungsi independen ini merupakan perawat harus melaksanakan tugasnya secara mandiri. Fungsi dependen apa? Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Nah, ini biasanya kalau kita shift ada operan jaga ya. Nah, operan jaga ini merupakan fungsi dependen, sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan dari perawat-perawat sebelumnya. Biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, dari perawat primer ke perawat pelaksana. Perawat primer ini biasanya ketua tim. Biasanya setiap shift kita ada ketua tim, nanti dioperkan ke perawat yang akan shift selanjutnya atau perawat pelaksana selanjutnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi interindependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita-penderita yang punya penyakit kronis. Nah, ini fungsi independen. Kita masuk ke falsafah dan juga paradigma keperawatan. Falsafah merupakan keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Kemudian, apa falsafah keperawatan? Merupakan dasar pemikiran yang harus dipahami dan dimiliki oleh perawat yang digunakan sebagai kerangka dalam berpikir, mengambil keputusan, dan juga bertindak yang diberikan kepada pasien. Nah, ini namanya falsafah keperawatan. Jadi falsafah keperawatan ini memandang manusia sebagai makhluk yang holistis. Holistis apa? Menyeluruh. Dan yang harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, sosial, kultural. Nah, ini harus dipenuhi melalui upaya asuhan keperawatan yang komprehensif, sistematis, logis, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Jadi di dalam falsafah keperawatan ini, semua pasien berhak memperoleh perawatan tanpa membedakan ras, alias suku, agama, status sosial, dan ekonomi. Kita nggak boleh ya sebagai perawat membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, nggak boleh. Pelayanan pun pakai umum dengan BPJS dibedakan perawatannya, tindakannya nggak boleh. Kita harus adil, semuanya harus adil. Semua pasien kita tujuannya untuk sembuh. Jadi meskipun dengan pembayaran BPJS, pembayaran umum, kita nggak boleh saling membeda-bedakan. Semua sama. Gitu ya anak-anak ya. Kalau nanti anak-anak jadi perawat, nggak boleh membeda-bedakan pasien. Kemudian paradigma keperawatan. Apa paradigma keperawatan? Merupakan suatu cara pandang yang berdasar dalam melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam bidang keperawatan. Di sini ada 4 ya paradigma keperawatan. Ada person atau konsep manusia, nursing konsep keperawatan, health konsep sehat sakit, environment konsep lingkungan. Kita pelajari satu persatu apa konsep manusia. Nah, di sini manusia atau klien sebagai penerima asuhan keperawatan yang bersifat individu, kelompok,
keluarga, dan juga masyarakat atau komunitas. Nah, ini merupakan konsep manusia. Kemudian yang kedua yaitu konsep keperawatan. Nursing, the attributes karakteristik, artinya keperawatan, atribut karakteristik dan tindakan dari perawat yang memberikan asuhan keperawatan bersama-sama dengan klien. Jadi di sini perawat dan juga pasien saling bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi pasien harus tahu apa yang harus dilakukan nurse, misalnya waktunya beli obat, pasien harus tahu, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu konsep sehat sakit atau kesehatan. Derajat kesehatan dan kesejahteraan klien di sini harus sangat diperhatikan. Nah, dalam paradigma keperawatan ini, konsep sehat sakit atau health ini memandang bahwa bentuk pelayanan keperawatan yang akan diberikan selama rentang sehat dan sakit. Status kesehatan dalam rentang ini akan dilihat terlebih dahulu. Nah, jadi tahu ya tingkat-tingkat asuhan keperawatan yang diberikan, tujuannya yang diharapkan dalam meningkatkan status kesehatan klien apa aja di sini ya. Kemudian masyarakat atau lingkungan apa? Keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi klien. Hal ini meliputi lingkungan fisik, baik secara aktif maupun pasif. Jadi, bisa jadi baik lingkungan maupun individu akan sama-sama berpikir, menganalisa, membuat kesimpulan selama interaksi sesuai sifat lingkungan yang mungkin aja berupa lingkungan hidup. Jadi di sini baik individu maupun proses pikir dalam diri seseorang, jadi itu ikut mempengaruhi lingkungan internal seseorang. Paradigma keperawatan dalam konsep masyarakat atau konsep lingkungan ini apa? Yaitu memandang bahwa lingkungan fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual ini mempengaruhi kebutuhan dasar manusia selama pemberian asuhan keperawatan dengan meminimalkan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan. Jadi tujuannya untuk kesembuhan pasien asuhan keperawatannya harus minimal dampak atau pengaruh. Anak sudah tahu bagaimana sih bisa menjadi seorang perawat? Ada yang tahu? Kita mulai dari syarat perawat apa aja. Syarat menjadi perawat yang pertama harus lulus pendidikan perawat. Nah, pendidikan perawat ini bisa D3 keperawatan maupun S1 keperawatan. Jadi syarat utama menjadi seorang perawat, anak-anak harus lulus pendidikan perawat minimal D3 keperawatan atau S1 keperawatan. Kalau seperti Bu Nurul ini S1 keperawatan profesi. Jadi sekolah S1 keperawatan 4 tahun dan juga profesi perawat 1 tahun. Jadi seperti Bu Nurul sekolah 5 tahun. Itu ya. Kalau D3 keperawatan itu masa kuliahnya 3 tahun, tidak ada profesi. Profesi bisa ditempuh setelah pendidikan kuliah S1 keperawatan. Itu ya anak-anak ya. Apalagi yang kedua, syarat menjadi perawat yang kedua harus memiliki STR. Saat ini memiliki STR merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh perawat. STR itu kepanjangan dari surat tanda registrasi. Bagaimana dapat STR ini? Nanti setelah kita menempuh pendidikan kuliah D3 atau S1, nah kita menjadi mahasiswa yang harus menempuh uji kompetensi. Jadi kita harus melakukan ujian kompetensi untuk mendapatkan STR. Kalau kita sudah mengikuti ujian kompetensi dan juga nggak lolos, kita tidak akan punya STR. Harus ujian lagi sampai lolos untuk mendapatkan STR ini. Kalau misalnya nggak lolos, ya nggak dapat STR, ya nggak bisa bekerja di rumah sakit, nggak bisa bekerja di klinik, dimanapun tidak bisa bekerja. Praktik di rumah juga tidak bisa kalau tidak ada STR. Jadi syarat kedua harus memiliki STR, surat tanda registrasi.
Jadi harus ujian dulu, ujian kompetensi dulu untuk mendapatkan STR. Gitu ya. Yang ketiga, syarat menjadi perawat tidak buta warna. Kenapa syaratnya nggak boleh buta warna, Bu? Karena untuk menjadi perawat tidak buta warna merupakan syarat paling mutlak. Kalau misalnya seseorang buta warna, seorang perawat buta warna, ya nggak bisa bedain dong mana obat, mana jenis cairannya, warna cairannya apa. Tidak bisa mengidentifikasi cairan-cairan yang keluar dari tubuh pasien, misalnya mana itu darah, mana itu cairan nanah, mana itu cairan ingus, gitu nggak tahu ya. Jadi perawat itu harus mempunyai syarat mutlak, yaitu tidak buta warna. Kemudian yang keempat apa, Bu, syarat menjadi perawat? Yang keempat menjadi syarat menjadi perawat yaitu tidak mempunyai riwayat penyakit menular. Nah, jadi selain berkelakuan baik, menjadi seorang perawat harus sehat jasmani, anak-anak. Salah satunya tidak terinfeksi penyakit menular. Contohnya apa? Penyakit menular seksual sekarang banyak sekali. HIV, banyak ya. Hepatitis. Nah, menjadi seorang perawat nggak boleh ya sakit penyakit menular ini ya. Jadi yang keempat syaratnya tidak mempunyai riwayat penyakit menular. Syarat kelima apa, Bu? Lulus ujian perawat. Contohnya, anak-anak sudah melamar ke rumah sakit, sudah 4 syarat sudah terpenuhi, kemudian melamar ke rumah sakit untuk menjadi seorang perawat. Ya harus melakukan ujian tertulis dulu biasanya kalau mau masuk rumah sakit. Saat rekrutmen karyawan baru, atau saat rekrutmen calon perawat, biasanya rumah sakit itu telepon untuk dilakukan ujian tertulis atau interview. Jadi untuk bisa menjadi perawat, calon karyawan baru harus lulus ujian. Harus lulus ujian yang diberikan oleh perusahaan atau rumah sakit. Itu ya. Jadi harus lulus ujian perawat. Nah, sampai di sini materi dari Bu Nurul kali ini dengan mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Hari ini kita sudah belajar sejarah dan profesi keperawatan. Kita juga sudah belajar tentang syarat apa aja biar bisa jadi perawat nanti. Anak-anak semoga sudah paham, semoga sudah mengerti. Kalau memang belum paham atau belum mengerti, anak-anak bisa WA di grup atau WA Japri pada Bu Nurul, atau anak-anak bisa langsung datang ke sekolah kalau memang anak-anak belum paham, dijelaskan melalui daring. Bu Nurul ada di sekolah setiap hari kecuali hari Minggu ya, sampai jam 1. Jadi anak-anak kalau mau bertemu dengan Bu Nurul langsung, tanya tentang materi mata pelajaran atau tanya tentang konsultasi bidang keperawatan, anak-anak bisa langsung ke sekolah menemui Bu Nurul ya. Sekian dari Bu Nurul, sampai jumpa di mata pelajaran yang lainnya di bidang keperawatan. Semoga anak-anak tidak bosan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.